Tahu gak sih, di belahan utara Garut, tepatnya di Cibatu, ada tempat bernama Kampung Bali yang bakal bikin kita merasa keluar dari dimensi tanah Pasundan. Tapi jangan salah, nama Bali di sini bukan berarti isinya hanya tentang Pulau Dewata. Sejatinya, tempat ini adalah etalase yang menyuguhkan keanekaragaman budaya Nusantara dengan menyimpan lebih dari 1000 benda pusaka lintas zaman. Ingin tahu cerita lengkapnya? Yuk kita telusuri bersama dalam Special Report Info Garut kali ini. Tempat yang memiliki nama resmi wisata budaya dan alam Geraha Liman Kencana ini berdiri sejak tahun 2007 yang merupakan lahan pribadi milik Haji Derajat Hadiningrat. Alih-alih sekedar tempat wisata, di balik gerbangnya tersimpan lebih dari 1000 benda pusaka lintas zaman. Sebagian koleksinya bahkan telah berusia ratusan tahun, mulai dari peninggalan Mataram Islam hingga jejak para wali. Sebuah bukti bahwa tempat ini menjadi titik temu budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Ini adalah Museum Geraha Liman Kencana. Ini didirikan tahun 2007 ya. Di mana di sini banyak tersimpan kurang lebih 1000 pusaka, baik dari Indonesia maupun juga ada pusaka-pusaka yang dari luar negeri ya. Nah, Museum Geraha Liman Kencana ini adalah program Pasulukan Lokagada Sasmita dalam melestarikan budaya. Jadi bukan hanya pemerhati tetapi juga termasuk pelestari. Di mana di sini Museum Geraha Liman Kencana ini silakan bagi masyarakat yang ingin beredukasi mengenai sejarah dan budaya melalui benda-benda pusaka. Terus kemudian bangunan-bangunan bersejarah. Di belakang kita ada pendopo yang namanya Widoro Kandang yang usianya sudah 400 tahun. Terus kemudian ada juga Giri Mulyo yang kurang lebih usianya ada 300 tahun. Ada juga Padikiran yang kurang lebih usianya juga sudah 300 tahun. Ada juga pendopo yang peninggalan Bandan Arang atau peninggalan PB10 juga, itu adalah pendopo Adiyaksa, itu juga usianya kurang lebih sudah 300 tahun. Jadi selain benda-benda pusaka, kitab-kitab kuno, Al-Quran yang ditulis oleh para wali kita juga ada. Nah, ini Al-Quran yang ditulis tangan oleh Sunan Gunung Jati. Ini Al-Quran yang ditulis tangan oleh Sunan Gunung Jati, di mana di sini justru ornamen atau ukiran kotaknya ini justru Candi Borobudur ya. Ini adalah Al-Quran yang ditulis tangan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, ini tanda bahwa ini Al-Quran ini ditulis tangan, ini tidak ada batik yang identik sama ya, karena ini tidak dicetak. Kemudian ketebalan tinta juga dia berbeda-beda. Karakter penulisannya juga berbeda-beda. Nah, ini ada warna tinta yang beda. Saat itu mungkin tintanya habis menulis ya. Nah, ini juga tuh, ini bawa tanda ini ditulis tangan. Nah, kemudian ada karakter penulisan yang memang sangat jauh berbeda karakter penulisannya, walaupun ini dalam satu Al-Quran, satu buku ya. Ini menandakan bahwa dimensi kebatinan pada saat dia menulis pun juga berbeda-beda. Jadi artinya bahwa Al-Quran ini tidak ditulis dalam kurun waktu yang sebentar. Dan ini yang menulisnya siapa? Sunan Gunung Jati langsung. Sunan Bonang, jadi dinamakan Padikiran Sunan Bonang ini karena memang salah satu sanad silsilah mama ini terkait dengan ajaran juga Sunan Bonang. Nah, ini tahun 1885 ini ya. Ini pura ya, jadi pura Bali yang memang kalau untuk umat Hindu ini adalah pura ya. Pura di mana ini tempat ibadahnya orang Hindu ya. Memang banyak juga dulu umat-umat Hindu yang di wilayah Jawa Barat itu kalau bulan purnama itu ya sembahyang di sini. Ya, tapi kalau untuk kita ini adalah salah satu koleksi untuk edukasi. Ya, makanya ini antara ibadah orang Hindu dengan Islam ini berdekatan. Ini satu pesan bahwa ya indahnya kebersamaan seperti itu. Dan ini diresmikan oleh Ida Pedanda Kerta Asa, jadi artinya pembesar umat Hindu ya, tokoh agama umat Hindu yang ada di Lombok.
Nah, karena namanya Kampung Bali, tidak sedikit juga yang berekspektasi kalau tempat ini isinya budaya Bali saja. Gitu kan Teh Ren? Bener banget Kang Feb, banyak orang datang dengan ekspektasi menemukan Bali di Garut. Namun bagi Haji Derajat sendiri, makna Bali jauh lebih dalam. Karena Kampung Bali di sini bukan sekedar representasi tempat, melainkan simbol asal-usul dan persaudaraan manusia. Awal-awal disebut Kampung Bali sebetulnya berawal dari asal muasalnya manusia itu dengan dari Bali manusia. Jadi Kampung Bali itu sebetulnya tidak identik dengan Bali sebagai pulau, tapi Bali sebagai asal muasal manusia. Hanya karena kebetulan saja di sini juga banyak daripada relasi kita orang Bali. Jadi akhirnya ya ada pura, ada itu begitu. Jadi yang lebih identik dengan budayanya, di mana dari dahulu kala juga budaya Sunda tidak akan jauh daripada budaya yang berhubungan dan bersinggungan dengan yang namanya agama Hindu Bali. Jadi kembali lagi kita berbicara masalah budaya, kita tidak bicara masalah agama. Kalau kita berbicara masalah budaya pasti akan identik dengan agama Hindu maupun agama Buddha sebagaimana raja-raja dulu di tanah Sunda seperti itu. Di balik berdirinya kawasan ini ada sosok Haji Derajat Hadiningrat yang cukup sering menjadi perhatian publik. Salah satunya karena penggunaan nama Hadiningrat di belakang namanya. Menariknya nih Kang Feb, banyak yang mengira beliau memiliki garis keturunan langsung dari Keraton Surakarta. Namun faktanya, Haji Derajat menegaskan bahwa dirinya asli orang Sunda, berasal dari Limbangan Garut. Saya ini kalau disebut keturunan secara darah tidak. Saya tidak pernah ada keturunan dari sana. Saya asli orang Sunda. Oh, jadi asli di Limbangan. Tetapi berdasarkan sejarah di mana waktu itu Sultan Agung menyerang Batavia sesuai dengan referensi yang kita dapat, waktu pas menyerang Batavia, maka support utama sebagai Raja Mataram Islam ketika menyerang Batavia, support pertama dan yang paling banyak tentara itu adalah dari Limbangan, Garut. Jadi antara Garut dengan Surakarta ini sebetulnya ada hubungan, ada persinggungan hubungan antara mereka. Maka Sultan Pakubuwono ke-10 pernah tinggal di Garut, di tengah kota Garut. Nah, itu mungkin sejarah yang banyak terlupakan orang. Memang Pakubuwono sendiri memang sering berkunjung ke sini begitu ya Pak? Dulu pernah 10. Ya Pakubuwono 10. Terus lagi mungkin saya mendapatkan gelar dari Sinuhun Tejo Wulan, Sinuhun Panembahan Agung Tejo Wulan. Saya mendapatkan gelar dari sana dan beliau sendiri yang menandatangan kekancingan. Kalau orang Sunda bilang namanya kekancingan itu artinya piagam penghargaan. Tetapi jangan lupa bahwa sejarah yang menyatakan bahwa Kasunanan Surakarta itu dari dulu selalu dipimpin oleh ulama. Selain daripada raja, dewan pertimbangannya adalah ulama. Bagi Haji Derajat, kawasan ini bukan dibangun untuk sekedar menjadi tempat wisata. Lebih dari itu, tempat ini lahir dari kecintaan terhadap budaya Nusantara. Karena baginya budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga cara untuk menjaga identitas, nasionalisme, bahkan semangat kebangsaan. Tak heran, berbagai pihak dari luar negeri pun pernah datang ke tempat ini. Mulai dari tokoh budaya, kerajaan dari Malaysia, hingga perwakilan UNESCO yang tertarik melihat koleksi dan pelestarian budaya di kawasan ini. Di kawasan Geraha Liman Kencana, pengunjung disambut ratusan hingga ribuan benda pusaka dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari pusaka kerajaan, peninggalan para wali, hingga artefak dari luar negeri. Di dalam kawasan ini terdapat sejumlah bangunan bersejarah dan usianya sudah ratusan tahun, seperti Pendopo Widoro Kandang, Giri Mulyo, hingga Pendopo Adiaksa yang disebut sebagai peninggalan era Pakubuwono. Setiap sudutnya menyimpan cerita dan nilai sejarah yang berbeda-beda. Ini museum kedua yang disebut Widoro Kandang. Jadi Widoro Kandang ini sebetulnya kandang itu dalam artian bahasa daerah dulu itu bukannya tempat binatang. Kandang itu justru tempat satria, tempat raja ya. Wi artinya itu pemuda atau satria gitu. Kandang itu adalah tempat berkumpulnya para satria atau para raja untuk menempa ilmu batin sebetulnya. Nah, untuk merendahkan bangsa kita, kandang itu akhirnya diartikan oleh Belanda itu untuk tempat binatang.
Nah, ini tahun 1602. Inilah yang disebut batu kemuliaan ya. Jadi batu ini memang ditemukan oleh Mama Derajat itu pada saat kita buka lahan ini. Dan ini adalah situs peninggalan, juga tempat meditasinya juga dulu Bung Karno, juga Sultan Agung sama PBS 10. Jadi pada saat Sultan Agung menyerang Batavia kan ini juga jalur. Sungai ini juga adalah jalur pada saat Sultan Agung menyerang Batavia. Nah, batu kemuliaan ini untuk dulunya tempat meditasi beliau. Dari mana dapat informasi tersebut? Karena dulu ada salah satu penasihat Bung Karno yang pernah datang kemari. Dan ini secara akademisi kita pernah panggil juga dulu ahli sejarah, ahli filologi, ahli arkeologi dari Unpad itu menyatakan bahwa ini memang situs secara akademis ya, gitu. Meski banyak orang menyebut tempat ini sebagai museum, sebenarnya kawasan Geraha Liman Kencana memiliki satu museum utama yang menjadi pusat penyimpanan berbagai koleksi pusaka dan benda bersejarah. Iya, museum ini menyimpan berbagai keris, tombak, dan kujang kuno berusia ratusan tahun. Ada pula tongkat komando Presiden Soekarno yang disebut memiliki kaitan sejarah dengan Keraton Surakarta. Setelah berkeliling kawasan dan museum, pengunjung juga bisa beristirahat di area restoran yang tersedia di dalam kawasan ini. Restoran bernama Rasa Salira ini hadir untuk menunjang kenyamanan para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Lokasinya berada di tengah suasana alam yang masih asri dan tenang. Kampung Bali di Cibatu ini pada akhirnya bukan hanya tentang tempat wisata, tetapi tentang bagaimana sejarah, budaya, dan nilai-nilai kehidupan terus dijaga agar tidak hilang dimakan zaman. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, tempat seperti ini menjadi pengingat bahwa budaya bukan hanya cerita masa lalu, melainkan identitas yang membentuk siapa kita hari ini. Dan mungkin disitulah makna sebenarnya dari Kampung Bali. Bukan sekedar tentang Bali, tetapi tentang jejak panjang budaya Nusantara yang masih hidup hingga sekarang. Kira-kira kawasan bersejarah mana lagi yang ingin kamu ketahui?